Selamat sore Ibu. Perkenalkan, nama saya Mikda Azali. Saya dari mahasiswa S1 Keperawatan Universitas Aisyah Sewu. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan tentang kanker payudara. Apakah Ibu bersedia untuk dilakukan penyuluhan? Baik, seperti Ibu ya di situ, apa itu kanker payudara? Kanker payudara adalah tumor ganas yang menyerang jaringan payudara dan ini sering terjadi pada seorang wanita. Makanya perlu kita ketahui tanda-tanda pada terjadinya kanker payudara. Yang pertama itu biasanya timbul rasa nyeri pada bagian payudara. Kemudian ada benjolan di bagian payudara ya. Benjolan tidak normal. Semakin lama benjolan tersebut semakin membesar sehingga menyebabkan perubahan bentuk dan ukuran pada payudara. Kemudian bisa sampai terjadi perlukaan pada bagian puting payudara. Kulit di sekitaran payudara terjadi kering atau keriput seperti kulit jeruk. Kemudian yang lebih terkadang bisa sampai keluar cairan nanah atau darah pada puting susunya. Nah, dari gambar ini seperti dapat dilihat tanda-tanda kanker payudara ya Bu ya. Bisa dilihat di ini ya. Nah, ini contohnya yang terkena kanker. Nah, ini tanda-tandanya ada benjolan tidak normal ya, perubahan bentuk segala macam, bahkan sampai ada yang keluar darah dari putingnya. Nah, karena ini sangat berbahaya untuk para wanita terutama ya Bu ya. Ini tapi dapat kita cegah melalui tindakan yang sering kita sebut dengan sadari. Apa itu sadari? Sadari adalah kegiatan untuk melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Maksudnya adalah seperti ini ya. Sadari ini kalau ada untuk mendeteksi, sebenarnya untuk mendeteksi bagian payudara apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara tersebut gitu ya. Kapan kita melakukan sadari? Sadari sebaiknya dilakukan secara rutin, yaitu sebulan sekali, terutama 1 kali setelah menstruasi. Untuk wanita yang sudah menopause bisa diingat misalnya dilakukan setiap tanggal 1 di awal bulan gitu ya. Nah, ini ada cara-cara untuk melakukan sadari ya. Bisa dilihat seperti gambar ini, dapat dilakukan di depan cermin, angkat kedua tangan sambil dilakukan perabaan. Kemudian tangan yang kedua ini tangan diletakkan di pinggang ya, tangan diletakkan di pinggang. Apakah kemudian sama seperti yang langkah pertama tadi, periksa apakah ada perubahan bentuk atau ukuran atau kelainan. Kemudian sambil mengangkat tangan seperti gambar yang pertama ini tadi, dilakukan penekanan seperti ini dari atas ke bawah. Ini yang dari bawah ke atas, apakah ada benjolan yang tidak normal gitu ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah dilakukan pemeriksaan secara berputar di sekeliling payudara sambil dilakukan pemeriksaan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berputar di bagian sini sampai dengan
dada sampai dengan bagian bawah ketiak seperti ini, kemudian ditekan seperti ini, ditekan ke situ. Apakah ada bagian yang keras atau tidak, nyeri atau tidak. Dan yang terakhir bisa dilakukan secara berbaring, kemudian dilakukan seperti langkah-langkah di atas, diperiksa gitu ya. Kemudian posisi berbaring, tekan di bagian payudara secara melingkar dan dirasakan apakah ada tanda-tanda dari kanker payudara. Kemudian setelah melakukan sadari itu, kita juga perlu tahu apa faktor yang dapat menyebabkan kanker payudara. Bisa ibu baca di sini ya, seperti konsumsi makanan yang banyak lemaknya tapi rendah serat, kemudian menggunakan hormon secara berlebihan, artinya hormon seperti contohnya pil kontrasepsi yang digunakan dari usia muda. Kemudian apakah itu ada terapi menggunakan sinar radiasi segala macam ya. Kemudian wanita yang melahirkan anak setelah usia 35 tahun ke atas mulai rentan. Dan kemudian wanita yang banyak mengkonsumsi alkohol begitu. Nah, seperti itu Ibu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Gimana, atau sudah paham ya bagaimana cara untuk melakukan sadari? Kapan kalau kita melakukannya? Dilakukan secara rutin. Iya betul, dilakukan rutin. Sebulan sekali. Setelah menstruasi. Iya. Setelah menstruasi minimal berapa kali Bu? Sekali dalam 1 bulan. Iya betul sekali ya. Itu ini boleh Ibu simpan leafletnya untuk sambil dipelajari ya Bu ya. Bagaimana cara melakukan sadari. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung jalan ini aku menunggumu, aku menantimu. Di tengah terik matahari, aku menyanyikan kisah tentang kita.